Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Pak Yai Adnan selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bidang beserta seluruh jajaran, Ketua Takmir Masjid Darussalam beserta seluruh jajaran, dan jamaah Bapak dan Ibu yang berbahagia, serta Ketua Majelis Tabligh Mas Adi beserta dengan rombongan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diayunkan langkah kaki kita menuju Masjid Darussalam untuk melaksanakan kegiatan pengajian. Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, maka dipahamkan agamanya. Menawi panjenengan tesiremen mirengaken pengajian, tesiremen mengkaji agama, niku salah satu indikasi Allah menjadikan kita menjadi orang yang baik. Karena dengan kita sering mengikuti kajian dan pengajian, kita menjadi lebih tahu. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya akan menyampaikan 7 kunci yang membahagiakan bagi seorang mukmin. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi disampaikan Pak Ji, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi sungguh-sungguh bertakwa. Apa itu bertakwa? Takwa itu artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sungguh-sungguh, yang diperintahkan adalah orang yang beriman, diperintahkan untuk benar-benar bertakwa, taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan perintah takwa itu banyak sekali. Tadi disampaikan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Kemudian di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang yang mukmin diperintahkan untuk merealisasikan imannya dalam bentuk takwa, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Karena itu maka yang pertama membahagiakan adalah kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Ada dua kebahagiaan ya yang kita raih ketika kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Kebahagiaan di dunia, Allah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini jaminan Allah ya, dalam kehidupan kita di dunia. Dijamin, wa may yattaqillah, barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Rezeki itu tidak hanya finansial saja, termasuk rezeki adalah kesehatan ya, kesehatan. Termasuk rezeki Allah adalah keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh, yang solihah. Allah akan menjamin bagi orang yang benar-benar bertakwa. Itu kebahagiaan di dunia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tadi. Tiap manusia tidak lepas dari problem dan persoalan, semua punya masalah. Maka bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa, Allah akan memberikan kemudahan. Yaj'al fi amri yusra ya, urusannya dipermudah dan juga diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini kebahagiaan di dunia. Kita saksikan betapa kehidupan orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah, maka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan ya, hatinya tenang ya. Senantiasa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hatinya akan menjadi damai, tenang dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan ingat kepada Allah akan membahagiakan hati. Nah, kebahagiaan itu tidak hanya di dunia. Bagi kita orang mukmin ya, bagian dari rukun iman adalah wabil akhiratihum yuqinun, yaitu kita percaya kepada hari kebangkitan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu ingkar kepada Allah? Dulunya kamu tidak ada, kemudian kita dihidupkan oleh Allah sekarang ini, nanti akan dimatikan di alam barzah, kemudian dihidupkan lagi, summa ilaihi turja'un, akan dikembalikan kepada Allah. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jumu'ah. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian menghindar darinya, kematian itu akan datang kepadamu. Kemudian Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu lakukan ya. Jadi kita ini dalam pengawasan Allah. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atas kalian itu ada malaikat yang senantiasa mencatat terus kiri kanan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, apa yang
ada dalam diri kita ada dua malaikat, yang malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat. Malaikat raqib mencatat kebaikan, atid kejelekan, dan catatan itu nanti akan diberikan oleh Allah. Maka bagi seorang mukmin tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Bagi seorang mukmin yang betul-betul bertakwa kepada Allah, di dalam surat Az-Zumar Allah menjelaskan, dalam surat Az-Zumar ayat 71, itu bagi orang-orang yang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring paksa menuju ke neraka. Hatta idza ja'uha, ketika sampai kepada neraka, futihat abwabuha, pintu neraka dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik yang sangat kejam, apa yang disampaikan? Mengapa kamu ke sini? Apakah dulu kamu di dunia tidak pernah diberitahukan oleh para rasul tentang adanya hari kebangkitan? Alam ya'tikum rusulun minkum yaquna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah itu tidak diberikan peringatan kalian wahai orang kafir, bahwa orang yang ingkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ya, benar. Ya, benar ya Allah. Saya dulu sudah diberitahu tentang orang-orang yang kafir akan disiksa oleh Allah karena kekafirannya. Tetapi kemudian fakadzabna, di dalam ayat yang lain ya, fakadzabna surat Al-Mulk, kami mendustakan. Cilakulu abwaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kamu ke dalam neraka saat ini ya, akibat kesombonganmu. Jadi orang kafir itu dianggap sombong, Bu. Ya. Diciptakan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah, tapi tidak mau nyembah Allah. Itu mutakabbirin. Ya. Orang kafir itu adalah fabisal mutakabbirin. Itu tempat yang sejelek-jelek bagi orang-orang yang kafir. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhannya. Tadi satu adalah betul-betul bertakwa yang membahagiakan. Di dalam kehidupan di dunia kita diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan oleh Allah ya, diberikan kebahagiaan. Tetapi tidak hanya di dunia saja, di akhirat juga diberikan kebahagiaan ya. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ya, akan diajak bersama-sama menuju ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Merinding, Bu, ketika sampai kepada pintu surga, maka dibuka pintunya oleh malaikat Ridwan, penjaga surga, dengan penuh senyum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atasmu wahai orang-orang yang bertakwa, kebahagiaan atasmu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal selamanya. Itu adalah ucapan kebahagiaan ya, yang diucapkan oleh penjaga pintu surga. Apa jawaban orang yang bertakwa?
wa qalul alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal ardona tabawwa minal jannati haitsu nasa fa ni'ma ajrul amilin. Maka ketika itu mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kita akan menjawab alhamdulillah. Jadi ucapan syukur alhamdulillah itu sampai nanti ke akhirat kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Ya Allah, matur nuwun, terima kasih, segala puji bagi panjenengan. Shadaqana wa'dah, engkau telah membenarkan janji panjenengan. Apa janji Allah? Allah berjanji dua. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Janji yang pertama, innal ladzina amanu wa amilus solihah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh maka baginya adalah surga firdaus. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Janji yang kedua adalah Allah berjanji, ya, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang yang ingkar terhadap ayat kami, sawfa nuslihim naro, pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali karena panas neraka itu membakar apa kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru. Untuk apa? Liyadukul azab, agar mereka merasakan siksa. 14 abad yang lalu, ketika ilmu pengetahuan kedokteran belum seperti sekarang, Allah sudah memfirmankan bahwa nanti penghuni neraka akan disiksa dengan panas yang luar biasa dan yang mengelupas kulitnya. Ternyata di bawah kulit ini ada saraf-saraf rasa. Mengapa kulitnya diganti? Supaya dengan jaringan-jaringan saraf di bawah kulit liyadukul adab, untuk merasakan siksa, ya. Jadi orang kafir yang dimasukkan neraka ndak hancur, Pak, ya. Saya pernah membawa rombongan, ya, dari pesantren saya, pesantren Gontor, ke rombongan ke Semen. Itu ada klinker. Klinker itu untuk buat semen, itu mengaduk semen. Itu panasnya luar biasa, ya. Jadi panas sekali sehingga kemudian dicampur menjadi semen. Ketika ada yang tanya, ya, bagaimana kalau orang dimasukkan situ? Dijawab lembut, lembut. Jadi saking panasnya lembut, ya. Tapi panas api neraka nanti tidak melembutkan, ya. Masih tetap jasad kita unggul, yang diganti hanya kulitnya saja. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Setiap sholat kita selalu minta, ya, agar supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, ada dua pilihan, ya, bagi orang yang bertakwa tadi adalah betul-betul disediakan tempat kembali yang seindah-indahnya. Maka ucapan orang yang bertakwa, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah membenarkan, ya, janjimu. Engkau memberikan tempat di surga untuk kami tempati, ya, di mana saja, dan surga itu sangat luas, Bu, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Bumi sakmene gedene, ya, pokoknya langit dan bumi.
Mudah-mudahan kita insya Allah selaku umat Rasulullah SAW man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, kita akan dimasukkan ke dalam surga apabila tetap kita akhir kehidupan kita. Karena itu Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo sampai mati kecuali gowo iman, ya. Mati tidak ada yang tahu, hanya Allah. Tapi kita tidak boleh mati kecuali menjadi muslim, membawa iman dan Islam. Artinya hidayah yang termahal dalam hidup kita, hidayah itu paling mahal, hidayatul iman. Kita telah diberikan hidayah iman, ini kita jaga, jangan sampai sedetik pun kita lepaskan dari diri kita iman ini. Kedua yang membahagiakan adalah istiqomah. Istiqomah itu ajeg. Innal ladina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi ketika kita bertakwa, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan larangannya, maka itu tetap terus kita pertahankan dengan istiqomah, ajek, ya, ajek, ya. Saya kemarin ada jamaah, Pak, jamaah Masjid Darussalam, ajek selalu lima kali, terus kecuali dalam keadaan berhalangan. Lama tidak ke masjid, ya. Akhirnya dapat info, ya, sakit, ya. Kita sambangi, ya, semua jamaah nyambangi. Selang beberapa saat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi karena itulah maka kesabaran itu ada 3. Pertama, sabar di dalam menghadapi ujian. Wa basiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya, ketika mendapatkan musibah. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Panjenengan kula sabar terus saben dina ning masjid, saben dina wayahe poso ya poso, ya. Wayahe kegiatan keagamaan kita datang, ya. Berbuat kebaikan sabar sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Wis wayahe mulih nang mulih, ya. Demikian juga sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menghindari larangan Allah, ya. Jadi sabar di dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah dan sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ini kita sabar, karena itu kita istiqomah, ya, istiqomah. Yang membahagiakan, kunci membahagiakan bagi seorang mukmin tadi adalah istiqomah. Allah memberikan bebunga kepada orang yang istiqomah. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, artinya adalah beriman, ya. Tuhan kami Allah. Sumastaqom, kemudian istiqomah, ya, istiqomah di dalam tafsir Kemenak yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah istiqomah terhadap pengakuan bahwa hanya menyembah kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan. Ada satu dosa yang tidak terampuni oleh Allah, yaitu dosa berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Jadi jaga iman kita jangan sampai terperosok dalam kemusyrikan. Mengapa kok Allah tidak mengampuni dosa syirik?
Karena orang yang berbuat syirik itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, mensejajarkan Allah dengan ciptaannya. Wong Allah yang pencipta kok disejajarkan dengan ciptaannya. Karena itu maka tidak terampunkan dosa yang dirahmatkan. Karena itu maka istiqomah itu adalah istiqomah di dalam keimanan kita dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Dan istiqomah ya di dalam keimanan kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Acek Bu ya. Jadi kita jaga iman ini. Wong kita punya tanaman saja kadang kita jaga, ya dipupui, ya dikei banyu, nah, dijaga ya. Apalagi iman ini, al imanu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al imanu yazidu bi taatillah, iman itu akan bertambah baik dengan taat kepada Allah. Wal imanu yang khusu bi maksiatillah, dan iman itu akan menipis dengan berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kita berusaha untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, dan kita berusaha untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Mengapa iman itu menipis? Ya, ketika seseorang berbuat maksiat, Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi, fa in tabawas ta'tabasaqula qalbuhu, wa in zatat hatta ta'wa qalbuhu, wa dzalika arron kama qala Allah Ta'ala, fal rana ala qulubihim ma kan yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat suatu kemaksiatan, maka akibat perbuatan maksiat akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Apabila ia beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka hatinya jernih kembali, ya, bersih kembali. Tapi apabila enggan untuk beristighfar dan terus menerus ya bergelimang dalam kemaksiatan, maka lama-lama hatinya penuh dengan bintik hitam, dan iman ada di hati akan tertutup dengan bintik-bintik hitam itu. Alhamdulillah. Ya, karena itu kedua, usahakan istiqomah Pak, terus ya, acek ya. Sing biasa poso Senin Kemis ya diajeki posone, sing biasa jamaah tetap terus jamaah, sing biasa suka menolong terus, sing biasa ngaji setiap hari 1 juz setiap hari ya tetap di ngajeni ya. Itu berat istiqomah, tapi tadi disebutkan innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang istiqomah maka Allah malaikat turun ya. Ketika menjelang kematian ya, malaikat itu akan turun. Ala takhafu, ojo wedi, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi Allah telah menjadikan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi orang yang istiqomah. Di dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka dijamin, diberikan kabar gembira oleh malaikat, gak usah wedi, Allah akan memberikan tempat yang istimewa kepadamu nanti di hari akhir, surga tempatmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang ketiga ya, yaitu senantiasa menegakkan sholat ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salukat sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Yang akan ditanyakan nanti yang pertama adalah sholatnya.
Karena itu maka di dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian di ayat di bawahnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya, menjaga syarat rukunnya, kemudian khusyuk di dalam hubungannya dengan Allah. Maka yang membahagiakan itu adalah sholat, apalagi sholat jamaah, bisa kita melaksanakan sholat jamaah. Man tatoharo, kata baginda Rasulullah, summa masa ila baitin min buyutillah liyak dia faridotun min faraidillah kanat qatawatuhu iktahuma takhutu khotiatan wal ukhra tarfa'u darajah. Subhanallah. Barang siapa yang berwudu kemudian berjalan menuju ke masjid, maka setiap langkah-langkah yang diayunkan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, takhutu khotiatan, satu langkah menghapus kesalahan, satu langkah yang lain tarfa'u darajah, akan meninggikan kita derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah itu adalah orang yang mulia, itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang senantiasa bertakwa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya ini. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah pahala untuk kehidupan akhirat dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Tapi jangan lupakan kehidupan kamu di dunia. Kita hidup di dunia, kita punya kewajiban untuk menghidupi keluarga kita. Maka Islam adalah agama keseimbangan. Raihlah kehidupan untuk kehidupan akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Itu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Karena itu maka Islam sangat menganjurkan agar supaya umatnya juga bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas. Ini 4 ini. Jadi kerja keras, kemudian kerja cerdas, kerja cerdas apalagi sekarang ini betul-betul persaingan sangat ketat, maka itu perlu kecerdasan. Dalam bekerja perlu dirancang, perlu ilmu, perlu juga menjalin relasi, itu agar supaya bagaimana sesuai masing-masing punya diberikan oleh Allah jalan untuk mendapatkan rezeki, tapi do it the best, berbuatlah yang terbaik di dalam bidang kita, senantiasa mengupgrade diri kita untuk agar supaya bisa bersaing dengan baik itu, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Mengingatkan kita, silakan raih keberhasilan di dunia, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah, jangan lupa ibadah kepada Allah. Ini adalah kita boleh dan dianjurkan untuk senantiasa bekerja dengan sungguh meraih kesuksesan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah karena kesibukan kamu di dalam bekerja mencari harta. Janganlah karena kesibukan kamu di dalam berkarir. Janganlah karena kesibukan kamu di dalam mengurusi keluarga anak-anakmu sampai kamu lupa untuk beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat seperti itu, kesibukan jungkir balik ya kerja untuk mencari karir yang baik ya silahkan jungkir balik, tapi kalau sudah lupa dengan ibadah kepada Allah, maka itu adalah fama yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang karena kesibukannya di dalam bekerja, kesibukan di dalam berkarir, kesibukan di dalam ngurusi keluarga anak-anaknya sampai lupa ibadah kepada Allah, fa ulaika humul khasirun. Luar biasa Islam ini, keseimbangan. Di satu sisi Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Tetapi di sisi lain kita diingatkan terus jangan sampai karena bekerja, karena kesibukan urusan dunia lupa beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat seperti itu, maka termasuk orang yang merugi. Itu adalah ketiga. Kemudian keempat, tadi yang ketiga urusannya dengan hablum minallah. Duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Seseorang atas akan tertimpa keniscayaan kecuali menjalin hubungan hablum minallah dengan Allah dan juga hablum minannas dengan sesama manusia. Maka bekerja ini adalah juga bagian dari hablum minannas ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua. Wah, ini saya membuat reng-rengan Bu. Saya lihat ya orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya itu biasanya mesti ada cerita di balik itu betapa baktinya kepada orang tua. Panjenengan cobi tinggali orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya. Beruntung itu diberikan rezeki yang berlebih. Beruntung itu diberikan rumah tangga yang sakinah. Beruntung itu diberikan anak-anak yang soleh, yang solihah, anaknya soleh solihah, baik-baik, rumah tangganya baik. Pasti ada cerita betapa baktinya kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkan kepada kamu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah ya. Jadi kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku ya. Jadi kita diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Rasulullah itu adalah diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid, hanya menyembah kepada Allah ya. Maka itu aslinya manusia itu pada prinsipnya bertauhid kepada Allah ya. Jadi ketika ruh itu dikumpulkan oleh Allah, kemudian ruh ditanyai, wahai ruh, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu?
Qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Jadi roh ini bertauhid, Pak. Ketika dimasukkan ke dalam jasad kita, maka sunnatullahnya, aslinya manusia itu adalah bertauhid, menyembah kepada Allah. Kullu mauludin yulatu alal fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah bertauhid. Setiap anak kelahiran itu dalam keadaan fitrah, bertauhid kepada Allah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Maka yang menjadikan seseorang itu tidak bertauhid adalah lingkungan keluarganya, orang tuanya yang akan menjadikan anak itu tidak bertauhid. Alhamdulillah kula panjenengan dilahirkan dalam keadaan keluarga muslim, sehingga mulai kecil sudah bertauhid kepada Allah. Ya, itu. Kemudian tadi berbakti kepada orang tua. Fala taqul ma'ufin. Ya. Janganlah kamu menyampaikan walatan harhuma. Jangan kamu membentak kepada keduanya. Wa qul lahum qawlan karima. Dan ucapkanlah ucapan yang mulia kepada keduanya. Ya. Saya senantiasa sering menyampaikan kepada anak-anak saya, siapa di antara kalian yang paling berbakti kepada orang tua, itulah yang paling beruntung dalam kehidupannya. Ya. Maka kita sampaikan, ajarkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa bakti kepada orang tua itu adalah bagian dari perintah Allah, tetapi akan mendapatkan keberkahan, keberuntungan dalam kehidupan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kok ada, Bu, anak yang bukan orang tuanya? Ya, kalau kita lihat miris, ono sing anak naudzubillah, kemudian orang tuanya dititipkan di panti, ya. Ada yang sampai disakiti orang tuanya. Islam mengajarkan wala taqullah ma'ufin. Kasa tidak boleh, ya. Kalau dalam bahasa Surabaya, mohon maaf, ucapan yang kasar, jancuk, tidak boleh, ya. Itu aja tidak boleh. Wala taqullah ma'ufin wala tanharhuma, jangan membentak, ya. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkan dengan kalimat yang mulia, ya. Kalau dulu zaman bapak-bapak kita, ya, kita diajari untuk senantiasa kromoinggil, Pak, ya, terhadap orang tua, ya. Nah, anak-anak sekarang itu mulai kecil sudah diajak bahasa Indonesia, sehingga kadang-kadang dengan orang tuanya, ya, bahasa wa qul lahum qawlan karima. Jadi itu yang membahagiakan, kunci membahagiakan adalah senantiasa berbuat baik. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kita doakan, ya, kita doakan. Doa anak itu akan sampai. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa aw waladin sholihiyyatu ulah, ya. Doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tuharimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu kufratan min kufarin niran. Dalam kehidupan kita ini ada hukum timbal balik. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yaitu senantiasa, ya, senantiasa berdoa, ya, dan bersyukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Jadi senantiasa kita bersyukur. Bapak dan Ibu begitu dari pengajian sini, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah iso menekani pengajian. Setelah kita dari masjid, alhamdulillah bisa sholat jamaah, ya alhamdulillah hari ini anak-anak saya sehat semua, cucu-cucu mantu alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah masih bisa ke masjid, alhamdulillah. Jadi senantiasa banyak bersyukur, karena Allah menjamin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian banyak berdoa, ya. Kita sudah diberikan iman oleh Allah,
tetapi hati kita itu adalah bolak-balik. Karena itu Rasulullah senantiasa mengajarkan doa, yang muqallibal qulub, wahai hati yang membolak-balik, sabit qalbi ala dinika, ya Allah mudah-mudahan tetapkan hatiku atas agamamu. Ihdinas siratal mustaqim, ya selama kita masih sholat baik, insya Allah Allah akan masih memperbaiki iman kita. Karena di dalam sholat setiap Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Setelah sholat kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah jangan sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri samsika abadan abadan. Terangilah hati kami ya Allah dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu. Terus Pak, berdoa, ya, berdoa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa berdoa. Allah menjamin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i data'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, la'allam yarsudun. Ya. Jika hambaku bertanya kepadaku Muhammad, ya, tentang aku, katakan aku ini dekat, aku akan mengabulkan setiap permohonan hamba. Maka jangan lupa sesuatu yang membahagiakan tadi. Yang nomor 6 itu adalah senantiasa bersyukur dan senantiasa berdoa. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Tadi saya sampaikan innal mu'min idza adhaba dan kanat nuqatan sata fa in tabawasta tabasaqala qalbuhu. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat kesalahan maka akan menimbulkan bintik hitam, dan bintik hitam ini akan hilang dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, ya. Rasulullah Pak, tidak ada bintik hitam, hatinya bersih, ya, tidak pernah ada bintik hitam sama sekali. Tapi di dalam buku Riyadhus Shalihin bab taubat, Rasulullah bersabda, wallah, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksan min sab'ina marrah. Demi Allah, saya beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Bagaimana dengan kita? Ya, taubat. Nah, taubat ini yang bisa menghapus. Orang mukmin itu bukan berarti, orang yang bertakwa itu cirinya bukan berarti tidak berbuat salah, tapi begitu berbuat salah segera bertobat. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran, alladzina idza fa'alu fahisah, apabila berbuat suatu kesalahan, kekhilafan, audolamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah, ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian memohon ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu, ada niat untuk tidak mengulangi. Karena itu maka taubat itu adalah kita menyesal, kemudian mohon ampun, berusaha tidak mengulangi. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa dzikrukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, ya, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenarnya maka Allah akan menghapus kesalahan kamu dan kemudian memasukkan ke dalam surga, ya. Jadi kalimat istighfar yang paling singkat astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung.
Kalau yang lebih luas lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apal nggih? Yang lebih panjang. Yang mau panjang lagi, Sayyidul Istighfar, yaitu puncaknya, ya, tuannya istighfar, ya, Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang, kata baginda Rasulullah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu malam dan sampai pagi dipanggil oleh Allah dalam keadaan ahlu jannah. Barang siapa yang di waktu pagi membaca Sayyidul Istighfar sampai sore dipanggil oleh Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar, ya. Jadi ibu sekarang tinggal klik di cari Sayyidul Istighfar, sudah keluar Bu. Dengan hafalkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya Allah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini hambaku, hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, aku selalu dalam janji dan perjanjian kepadamu Allah semaksimal mungkin. Apa janji kita? Perjanjian kepada kita dengan Allah untuk bertauhid menyembah kepada Allah, ya. Abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah saya mengakui betapa banyaknya karunia yang telah Kau berikan kepadaku. Wa abu laka bidanbi, tapi juga aku mengakui betapa banyaknya dosa yang aku lakukan. Faghfirni fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah ya Allah, kecuali tidak ada dosa kecuali memberikan ampun kecuali Engkau. Nah, kalau poin dapat yang penting astagfirullah, 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 ya itu ya. Itu 7 hal yang membahagiakan. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan hidayah, akhir kehidupan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan Bapak Ibu dan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.